salam untuk semua hamba Allah. Perkenalkan, saya manusia yang tidak sempurna, yang tidak bisa melakukan apapun tanpa kehendaknya. Kalian boleh memanggil saya dengan panggilan Najm Kalam. Allahu a'lam. Ketika cinta mengingatnya, ketika rindu memikirkannya, ketika kita menjadikan Allah segala-galanya, sudahkah kita melakukan segala perintahnya? Wallahu a'lam. Kali ini saya hanya ingin berbincang ringan dan santai tentang sesuatu yang sering kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Makan. Mengapa manusia harus makan? Menurut saya ada beberapa jawaban kenapa manusia harus makan. Pertama, ketika manusia ingin makan, itu dipengaruhi karena adanya rasa lapar. Iya bukan? Biasanya ketika manusia tidak lapar ya nggak mau makan, bahkan lupa untuk makan. Yang kedua, di dalam diri ada pengetahuan tentang ketika untuk agar tubuh kita baik-baik aja, ya kita juga harus makan, karena di situ ada pengetahuan tubuh itu butuh nutrisi agar bisa tumbuh dan berkembang, agar bisa baik-baik aja melakukan banyak aktivitas untuk orang yang mau melakukannya. Tapi kadang ketika ada pengetahuan itu juga manusia lupa untuk makan. Untuk pencapaian sesuatu, yang ketiga, ketika manusia memiliki keinginan agar tubuhnya itu ideal dalam sudut pandang, ideal itu adalah antara tinggi dan berat badan itu sesuai, itulah tubuh ideal. Ada untuk kecantikan, biar cantik, misalkan memilih makanan yang dibutuhkan untuk kecantikan, seperti makanan lebih ke nabati, sepertinya seperti itu. Atau untuk agar tubuh kita berotot kuat, orang memilihnya itu adalah lebih cenderung memakan makanan yang mengandung protein tinggi, ya kan? Itu sekedar pengetahuan. Jadi ada banyak alasan ketika manusia itu makan, dan saya tidak bisa menyebutkan begitu banyak alasan kenapa itu manusia makan dari sudut pandang manusia itu sendiri. Kenapa manusia mau makan? Tapi kalau misalkan jawaban yang di awal karena lapar, itu sepertinya sepakat. Ya lapar ketika tidak makan, gitu. Contohnya gini, ketika misalkan anak kecil atau bayi tidak dikasih makanan, mereka menangis. Indikasinya ketika menangis itu karena lapar. Itu juga pengetahuan. Apakah makan itu hanya untuk pencapaian yang tadi saya nyatakan? Hanya sekedar itu?
Atau ada yang lain ya, yang misalkan mendorong manusia untuk makan. Apalagi ketika dihubungkan dengan pengetahuan dalam hukum, tentang makan. Hukumnya itu mubah. Mubah itu adalah boleh dilakukan, boleh tidak. Saya kurang paham ya, ketika misalkan itu boleh dilakukan atau tidak. Seolah-olah di situ ada pilihan manusia boleh makan dan tidak, atau boleh tidak makan. Tapi gimana kalau misalkan manusia memilih tidak makan, gitu, dan akhirnya tidak ada penegasan ketika makan itu harus seperti apa, gitu kan? Kayak gitu. Itu benar-benar hanya tanggung jawab diri ya sepertinya. Itu adalah lebih ke sepertinya dipengaruhi oleh keinginan atau kemauan diri makan itu. Dan Masya Allah, misalkan ketika saya bukan orang yang pandai dalam hal hukum yang ada di dalam Al-Quran, tidak sama sekali. Cuma saya hanya berpikir tentang rasionalisme dari sesuatu yang ada di situ. Maksudnya tentang ayat-ayat Allah, firman-firman Allah yang ada di dalam Al-Quran. Justru saya kebingungan, gitu, kayak gitu. Kenapa? Gitu, kayak gitu. Saya butuh penjelasan tentang itu. Ketika misalkan makan hukumnya mubah, ketika misalkan tidak ada manusia harus makan, santai dong ya manusia untuk itu. Sementara ketika dalam rasionalnya manusia makan, efek dari ketika manusia tidak makan sehari saja, Masya Allah begitu lemas. Jadi tidak bisa melakukan aktivitas yang bisa dilakukan. Gitu. Apalagi ketika tidak minum, Masya Allah, gitu kan, kayak gitu. Sehari saja mencoba tidak minum air, gitu, tubuh itu akan lemas, lemah, lunglai, tak berdaya. Gitu. Kalau untuk makan bisa bertahan untuk beberapa hari, tapi untuk minum, Masya Allah, la haula quwata illa billah, gitu. Kalau ke konteks puasa kita ada waktu sahur dan berbuka, jadi tidak berhenti makan, gitu. Seperti itu. Terus kan di situ berarti ada keharusan ya manusia untuk ketika berpuasa itu harus ada sahur dan berbuka, jadi harus makan dong ya artinya, gitu kan. Allah alam, gitu kan, kayak gitu. Terus ketika dalam sehari-hari kita gimana nih dengan hukum yang ada? Ketika saya lihat, ya itu pendapat kalau untuk berbicara hukum yang jelas yang ada di dalam Al-Quran, yang saya sendiri tidak pandai misalkan dalam hal itu. Cuma yang saya dapat ketika di dalam Al-Quran, hukum yang jelas itu halal dan haram. Harus dilakukan dan ditinggalkan. Intinya seperti itu kan. Ketika halal haram itu wajib, halal itu wajib atau fardu, gitu kan, kayak gitu. Haram itu adalah sesuatu yang harus ditinggalkan. Itu perintah jelas yang ada di dalam Al-Quran. Tapi ketika saya misalkan menggarisbawahi misalkan hukum makannya itu mubah, Masya Allah, mubah, gitu kan, kayak gitu. Mubah itu karena lebih ke definisi sepertinya pilihan manusia mungkin, gitu kan, kayak gitu. Seperti misalnya tidak ada perintah yang misalkan harus, gitu kan, kayak gitu. Ketika misalkan ketika tidak makan, kalian itu masuk neraka, nggak seperti itu pembahasannya, gitu kan, kayak gitu. Cuma ketika berbicara tentang makan di dalam Al-Quran ada beberapa pembahasan, banyak ayat yang membahas tentang
bagaimana manusia memilih makanan. Ya harus halal dan thayyib, yang jelas seperti itu, dan itu dibahas gitu loh maksudnya. Saya sih hanya mencoba merasionalisasikan itu gitu kan, kayak gitu. Ya saya pikir di situ ada perintah ya untuk kita makan gitu. Karena gini, ketika kita tidak makan, saya pikir kita zalim ya terhadap diri gitu nih. Ketika misalkan kita dikategorikan manusia yang zalim, ya kita lalai dong ya terhadap diri dari keharusan yang harus dilakukan. Konteksnya seperti itu sudut pandang itu menurut saya rasional gitu. Ketika makan itu adalah sebuah keharusan gitu kan, kayak gitu, bukan boleh dan tidaknya, misalnya kayak gitu, boleh tidak atau mau atau tidak gitu kan, kayak gitu. Terus bukan untuk karena alasan diri makan itu, tapi kita ketika makan itu kita garis bawahi ya, itu adalah karenanya gitu. Ketika kita misalkan makan karenanya, saya pikir itu harus dong ya, karena landasan yang kita pegangi adalah karena Allah, iya kan gitu. Wallahu a'lam. Saya hanya sekedar merasionalisasikan apa yang ada, apakah itu masuk akal atau tidak gitu kan, gitu. Wallahu a'lam. Maaf ketika saya lancang berbicara tentang itu, tapi itulah gitu, kayak gitu. Yang saya berusaha memahami ketika hukum-hukum Allah itu semuanya mudah dipahami, intinya manusia bisa menerima, dan itu adalah sesuatu yang rasional di dalam kehidupan. La haula wa la quwwata illa billah. Wallahu a'lam.